Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun niat maka bertekadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jal dalam mengikuti perintahnya untuk salat dan menyempurnakannya, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya, dan mencari pendekatan diri kepadanya menggunakan anugerahnya dengan izinnya. Niat, ada beberapa pengertian masalah niat ini. Ada menurut bahasa, ada niat menurut syara. Sedangkan niat menurut syara itu adalah sesuatu di dalam hati yang besertaan dengan perbuatannya. Itu niat menurut syara. Seperti kita mengangkat takbir Allahu Akbar, dalam hati kita niat. Nah, itu niat menurut syara. Seperti lagi kita berwudu. Kita berwudu itu begitu air atau banyu itu sampai ke muha, di situ kita berniat. Nah, itu ngarannya niat pada syara. Sedangkan niat menurut bahasa sesuatu cita-cita. Misalnya kita turun dari rumah hendak menuju masjid sembahyang Jumat. Nah, itu sudah niat ngarannya menurut bahasanya, logatnya. Kita hendak ke Pauduan, mulai rumah hendak ke Pauduan, itu sudah niat menurut bahasa. Tapi kalau menurut syara itu ngarannya hanya cita-cita, niat kaina waktu kita sudah Allahu Akbar, di situ niat nang iyanya. Nah, jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang niat. Kita mulai rumah hendak ke musalla, hendak ke masjid sembahyang. Apa yang kita niatkan waktu itu? Lalu Sidin menjelaskan, mengajarkan bahwa bertekadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jalla dalam mengikuti perintahnya untuk salat. Jadi aku ke masjid ini adalah memperkenankan atau menjunjung perintah Allah untuk salat dan menyempurnakan salat, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya. Sudah ada niat dalam hati bahwa nanti kalau aku sembahyang, aku tahan diriku daripada melakukan sesuatu yang membatalkan dan merusak salat. Makanya kada boleh kita hendak sembahyang ada cita-cita aku hendak sembahyang. Nah, cuma kayaknya bilanya ada tamu kok bebatal, nah tuh kada boleh. Aku sembahyang, kayaknya aku bila ada orang mengatok bebatal sembahyang. Itu artinya sudah ada cita-cita kada menyempurnakan sembahyang. Nah, jangan macam itu. Menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya.
Nah, ini sudah tercakup keduanya ikhlas, baik ikhlas fil amal maupun ikhlas dalam mencari balasan amal. Jadi aku sembahyang ke masjid berjamaah semata-mata memperkenankan Allah dalam perintahnya. Nah, ini ngarannya ikhlas fil amal. Beramal didorong oleh perintah Allah, itu ikhlas fil amal. Lalu harapannya apa? Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah, mengharap pahalanya, takut dengan siksanya, dan mencari pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini artinya ikhlas dalam menuntut balasan amal. Bila sudah terkumpul bahwa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut balasan amal, nah itu artinya ikhlasnya tam, ikhlasnya sempurna. Ada orang umpamanya aku sembahyang berjamaah turun ke masjid itu semata-mata karena menjunjung perintah Allah, tidak ada yang lain, dorongannya hanya itu. Nah, balasannya yang aku harapkan apa? Macam-macam. Ada bercampur dunia yang diharapkan balasannya, ada pendekatan kepada Allah. Nah, ini ikhlasnya sudah kada tam, kada sempurna lagi ngarannya. Sempurna dikatakan ikhlas itu bila mana karena Allah dan balasannya sifatnya adalah akhirat, sifatnya ukhrawi. Dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya. Menggunakan anugerahnya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bagus dilakukan niat seperti ini sewaktu kita hendak salat. Baik mulai turun rumah atau kita berdiri sebelum usalli. Nah, sebelum usalli kita berdiri dahulu, kita ingatkan bahwa aku ini akan sembahyang menjunjung perintah Allah dan bertekad untuk menyempurnakan sembahyang ini sesempurna-sempurnanya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Nah, hanya usalli fardal asri umpamanya. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Orang yang banyak menentang, orang yang banyak melanggar perintah atasan, itu kalau berhadapan kepada atasan ada rasa takut. Kita umpamanya jadi staf, kita jadi bawahan, kita begawian kurang biris nang disuruh atasan kita, banyak ada kekaruan gawian kita. Satu hari kita menghadap atasan kita, tentu dalam hati kita ada rasa takut. Nah, kalau berujung di sareki sidin di kiaun ini. Nah, itu juga sembahyang itu menghadap Allah. Kalau sebelum sembahyang itu kita ada berbuat maksiat, sebelum sembahyang kita melakukan dosa, hendak sembahyang itu mesti ada takutnya. Kalau kita ada iman di dalam hati, ada iman dan mengerti. Makanya ada perkataan hukama, ulama yang mengatakan bahwa orang yang maksiatnya jalan terus, sembahyangnya jalan terus, pertanda sembahyangnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang ini kan ada takutnya sembahyang itu. Padahal setiap kali orang berbuat maksiat, begitu hendak sembahyang takut lawan Allah. Takut. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Dan agungkanlah dalam dirimu nilai munajat kepadanya. Sembahyang ini jangan dianggap sesuatu yang inting. Sembahyang ini kita munajat berhadapan dengan yang maha segala-galanya.
Lihatlah orang yang kamu munajati, lihatlah dengan mata hati orang yang kita pandiri ini siapa, dan bagaimana kamu munajat, dan dengan apakah kamu bermunajat. Namun kita mengerti itu, kita kawa mengamalkan itu, sembahyang kadang mau gerusuh-gerusuh. Pasti sembahyangnya tenang, sembahyangnya apik, sembahyangnya bagus. Kenapa? Karena imannya menunjukkan bahwa yang dihadapi ini adalah Tuhan yang maha. Aku sedang berhadapan dengannya, aku sedang berbicara dengannya. Nah, kalau kita punya iman yang bagus, maka sembahyang kita pun bagus. Kalau orang nang sembahyangnya itu kada merasakan siapa nang dimunajati, siapa nang dihadapi, yang penting sembahyang, ya sembahyang kayak kilat, sembahyang ancap, sembahyang laju, bacaan bilang sedang gumpa-gumpa. Kenapa? Karena ini orang imannya kada sampai ma'iktibar, imannya kada sampai memandang orang yang dimunajati itu. Kita hendak ke rumah atasan aja bepandir, diatur berdahulu, nah, perlahan bepandir, belambat, karena beradab. Kenapa? Karena kita yakin bahwa atasanku ini orangnya bisa mengampihi aku, atasan ini menggaji aku selama ini. Kalau aku kada kakaruan bisa dipecat sidin, lalu hati-hati bertamuan sidin itu. Nah, itu imannya kuat lawan atasannya. Orang yang imannya kuat lawan Allah yang macam itu juga. Bila mana munajat sembahyangnya sangat hati-hati. Dan dengan apakah kamu bermunajat? Allah Subhanahu wa ta'ala kada akan menyia-nyiakan sedikit juga pun amal kebaikan kita. Sekecil apapun amal ibadah kebaikan kita kada disia-siakan oleh Allah, ada nilainya. Umpamanya kita sembahyang Subhanarabbiyal azim wa bihamdih sekali, ada nang saya kong Subhanarabbiyal azim bihamdih 2 kali, ada nang saya kong Subhanarabbiyal azim 3 kali. Allah kada sama memberi pahala. Kalau nang sekali lebihan tuh sama kada mau. Sekecil apapun Allah memberikan nilai. Kayak kita mengangkat takbir yang disunatakan dintu Allahu Akbar. Nangka ini ada nang cemini kada sama pahalanya, dinilai oleh Allah. Ada nang tali umpua kada sama aja pahalanya. Kalau pang sama aja pahalanya kada jam itu. Sekecil apapun kebaikan kita ada nilainya di sisi Allah. Nah, makanya dan dengan apakah kamu bermunajat. Jadi kalau kita bisa sembahyang itu sebaik mungkin, apa ngalihnya? Sembahyang kita latih untuk sebaik mungkin. Kan ada sulitnya kalau kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ada keimanan, kita ingin selalu dinilai oleh Allah itu bagus. Kalau kita kuat iman, kita ingin dinilai oleh Allah kita ini tepat. Orang lain menilai kayak apa, kan yang penting Allah menilai aku sembahyangku bagus. Nah, iman kita nang kuat itu menuntut seperti itu. Kepingin dinilai Allah supaya sembahyangku itu dapat 9 umpamanya. Nah, jangan dapat 4. Untuk bagus sembahyang itu menurut aturan yang sebujurnya kadang ngalih. Kalau ada kemauan itu dasarnya adalah iman. Ada orang yang sembahyang Allahu Akbar padahal guru. Kalau nyama ajarkan kitab sembahyang cemini caranya lana. Tapi kalau sini sembahyang Allahu Akbar, perhatikan kada. Kenapa? Karena imannya kada sampai memperbaiki itu. Kada ingin bahwa sembahyang itu dilihat bagus oleh Allah.
Nah, kada ingin sembahyang dinilai sempurna oleh Allah. Keinginan untuk itu kada ada. Lalu kada ada timbul melatih kayak apa cara supaya bagus. Kalau kada latihan kada kawa. Bisa selajuran kada mau. Dan dengan apakah kamu bermunajat? Kayak orang perlombaan musabakah. Itu kan ada tukang nilai bacaannya, yurinya ada. Ada tukang nilai adabnya, gerak-geriknya ada. Ada tukang nilai pakaiannya ada. Kayak itu juga sembahyang kita semuaan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dinilai. Sehingga sekecil apapun yang kita baiki itu kada sia-sia. Kalau yuri bisa ada melihat mau kita berbuat baik, tapi kalau Allah taala pasti melihat. Nah, ketika itu sayogianya pelipismu berkeringat karena malu, gemetar persendianmu karena takut, dan pucat muka kamu karena takut. Nah, selama ini aku banyak maksiat, selama ini banyak menentang Allah dalam berbicara, menentang Allah dalam cara berpakaian, menentang Allah dalam cara pergaulan, banyak maksiat kepada Allah dalam cara mencari duit, banyak menentang Allah dalam cara macam-macam. Sekarang aku berhadap kepada Allah. Nah, kalau itu kuat dalam hati, kita akan ada takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah niat tadi. Adapun takbir, maka apabila lidahmu mengucapkannya Allahu Akbar, maka sayogianya hatimu tidak mendustakannya. Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Kalau kita sudah mengucapkan bahwa Allahu Akbar artinya Allah itu Maha Besar, otomatis nang selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Bila kecil terlindung oleh nanggana. Orang awak halus, di muka ada nang ganal, lindung di belakang, tak kelihatan. Kenapa? Ganal nang di muka. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu hanya Allah yang Maha Besar, nang lain pada Allah itu artinya kecil bahkan kadada, lindung, terdinding dengan Allah. Jika di dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyaksikan bahwasanya kamu itu dusta. Allahu Akbar. Sudah hati kita ingat apakah? Hanya ingat Allahu Akbar. Belum lagi membaca wajah tuh hati sudah ingat ke situ kemari. Berarti ucapan kita Allahu Akbar tadi di mulut saja ngarannya. Jika di dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyaksikan bahwasanya kamu itu dusta. Meskipun kalimat itu benar, Allahu Akbar itu benar kalimatnya. Sebagaimana dia Allah menyaksikan orang-orang munafik pada perkataan mereka bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Orang munafik datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Tapi hati mereka kadang membenarkan. Akhirnya Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Hai Muhammad, Allah menyaksikan mereka itu adalah dusta. Karena mulutnya hanya mengata bahwa engkau Rasulullah, tapi hatinya tidak percaya engkau Rasulullah. Nah, khawatirnya itu sembahyang kita nih. Begitu kita Allahu Akbar, Allah menyahut kadzabta, dusta engkau, kata Allah. Nah, Allahu Akbar, Allah menyahut kadzabta, engkau dusta. Jika hawa nafsumu itu lebih menang padamu daripada perintah Allah Azza wa Jal, maka kamu adalah lebih taat kepadanya daripada kamu taat kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam kehidupan kita
hawa nafsu kita lebih menang daripada Allah. Artinya keinginan nafsu kita tuluskan walaupun kada sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Berarti dan kamu telah menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu dan kamu telah membesarkannya, maka hampirlah ucapanmu Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu perkataan dengan lidah semata. Makanya dalam sembahyang kalimat Allahu Akbar selalu diulang-ulang. Supaya apa? Mengingatkan kepada kita Allahu Akbar. Baca wajah tuh, baca Fatihah, baca surah. Karena hati kita kemana-mana tuh, kemana-mana. Hendak ruku kita diingatkan lagi Allahu Akbar, supaya ruku ini bujur-bujur ingat lawan Allah. Kayaknya dari i'tidal pulang hendak sujud ini rukun sembahyang fi'li yang paling penting, sujud. Karena itu paling dekat manusia kepada Allah. Nah, sebelum sujud diingatkan lagi kita supaya bujur-bujur membesarkan Allah. Allahu Akbar. Jangan ampih bar kecuali dahi sudah sampai ke lantai. Itu aturannya. Jadi begitu Allahu Akbar, dahi di lantai. Jangan belum sampai sujud habis sudah barnya. Nah, supaya sujud itu kita ingat bahwa Allah itu yang maha besar. Jadi itu hikmahnya diulang-ulang Allahu Akbar supaya mengingatkan kita. Maka hampirlah ucapanmu Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu perkataan dengan lidah semata dan hati telah menyelisihi untuk menolongnya. Sembahyang nih panjang, tapi banyak kada khusyuknya. Pada sembahyang ini pendek tapi khusyuk. Baik mana? Baik pendek tapi khusyuk. Kenapa sebabnya? Karena panjang sembahyang itu adalah mengenai zahir. Sedangkan khusyuk ini perbuatan batin. Perbuatan batin lebih mulia di sisi Allah daripada perbuatan zahir. Misalnya membaca sembahyang suratnya surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang kedua hal ataka haditsul ghasyi. Tapi nya kada khusyuk. Kalau ingin sembahyang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul wallahu ahad, tapi hatinya kaupol di situ. Baik nang handap itu. Lebih baik memelihara khusyuk hati walaupun pendek daripada panjang namun. Tapi kalau pendek kada khusyuk, panjang kada khusyuk, baik panjang. Malahan dimuntung banyak pahalanya. Qul ya kada khusyuk juga, qul wallahu kada khusyuk juga, sabbihisma rabbikal a'la kada khusyuk juga, baik sabbihisma rabbikal a'la. Melaran panjang dibaca. Maka hampirlah ucapanmu Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu perkataan dengan lidah semata dan hati telah menyelisihi untuk menolongnya. Alangkah besar bahaya dalam hal ini. Alangkah besar bahaya dalam hal ini. Kalau kita mengucap Allahu Akbar ya Tuhan kadzabta, itu paling besar bahaya. Seandainya tidak karena tobat, istighfar dan baik sangka kepada kemurahan Allah Ta'ala dan kemaafannya, niscaya kita menjadi orang yang celaka. Jawabnya, seandainya tidak karena tobat, istighfar dan baik sangka kepada kemurahan Allah Ta'ala dan kemaafannya, niscaya kita menjadi orang yang celaka. Untung ada tobat. Makanya sesudah sembahyang itu ucapan apa yang paling disuruh kita mengucapkan? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Berarti sembahyang itu dosa kah? Bisa dosa sembahyang itu kalau hati kita kada sesuai dengan lidah kita. Makanya istighfar. Jadi bukan hanya perbuatan dosa disuruh istighfar, sembahyang pun imbahnya disuruh istighfar. Kalau ada salah aturan, salah tata cara dalam pekerjaannya tadi.
Adapun doaul istiftah atau doa ibtitah jar kita, maka awal kalimatnya adalah ucapan muwajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda artinya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud dengan wajah muka bukanlah wajah zahir, bukan muha ini. Karena sungguh kamu menghadapkannya ke arah kiblat. Karena muha nang zahirnya hadapnya ke arah kiblat. Sedangkan Allah itu maha suci dari terbatas oleh arah-arah. Sedangkan Tuhan maha suci daripada punya jihad. Sehingga kamu menghadap dengan wajah badanmu kepadanya. Namun hanya wajah hati yang dimaksud itu. Karena hati ini ada bisi wajah juga, hati ada bisi tangan, hati ada bisi mata, hati ada bisi telinga, hati sama macam awak. Jadi yang kita hadapkan kepada Allah itu adalah wajah hati. Kalau wajah yang zahir hadapnya ke Makkah, ke Baitullah situ. Nah jadi artinya aku hadapkan wajahku, wajah hati. Namun hanya wajah hati itulah yang kamu hadapkan kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Lihatlah kepadanya apakah ia menghadap kepada angan-angan dan cita-citanya di rumah dan di pasar dengan mengikuti syahwat atau keinginan, atau dia menghadap kepada zat pencipta langit. Itu kita menilai. Bujur kadang yang kita ucapkan itu. Kita mengatakan di mulut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan hatiku kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Ujar mulut kita nih. Bujur kada hati kita menghadap zat itu. Nah, takutlah olehmu pada awal pembukaanmu untuk munajat dengan dusta dan mengada-ada. Jangan sampai artinya kita mengucap aku hadapkan hatiku kepada Allah, tapi hati kita ingat ke lain. Jangan sampai itu. Takutlah kamu. Kalau macam itu berarti kita awal-awal munajat kepada Allah diawali dengan dusta. Diawali dengan dusta. Di mulut kita mengaku bahwa kita menghadap Allah, tapi hati kita kadang mendukung itu. Nah, takutlah olehmu pada awal pembukaanmu untuk munajat dengan dusta dan mengada-ada. Dan wajah hati itu tidak akan menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali dengan berpaling dari sesuatu yang selainnya. Maka bersungguhlah dalam menghadap wajah itu kepadanya dalam keadaan ini. Jika kamu lemah daripada terus menerus, maka hendaklah perkataanmu itu benar dalam keadaan itu. Artinya kalau kita kadakawa dalam sembuhan sembahyang itu, dalam keempat rakaatnya itu kita kadakawa menghadap Allah hati kita, tapi yang sangat penting waktu kita mengucap wajah tu wajhi kita ingat bujur itu. Jadi waktu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hati kita bujur-bujur menghadap Allah. Itu paling kada itu. Kalau kada seterusnya ingat situ barang yang penting supaya jangan dusta antara mulut dan hati. Nang khawatir mulut kita mengata wajjahtu wajhiya lilladzi, hati kita kada kepada Allah. Nah itu nang khawatir. Jadi kalau kada kawa semuanya kita ingat Allah, nang penting waktu wajjahtu wajhiya. Karena mulut kita mengatakan itu. Mulut kita bahwa aku menghadap Allah, nyatanya kada, berarti mendustai Allah. Nah, jadi kalau kada kawaful di situ barang bandak. Jika kamu lemah daripada terus menerus, maka hendaklah perkataanmu itu benar dalam keadaan itu. Apabila kamu mengucapkan hanifan muslimah, dua ibtidah masih.
Artinya hanifah muslimah itu dengan condong dan berserah diri. Maka sayogianya untuk terlintas dalam hatimu bahwa muslim itu adalah orang yang mana orang-orang Islam selamat dari lidah dan tangannya. Jadi waktu kita mengucapkan muslimah, di situ kita ada tikad hati untuk menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya itu macam apa? Bukan orang mengucap 2 kalimat syahadat. Muslim yang sebenarnya itu adalah di samping mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi yang selamat orang Islam lainnya daripada mulut dan tangannya. Al-muslim, kata Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah yang selamat orang Islam lainnya daripada tangan, daripada lisan dan tangannya. Kalau kita menggibah orang, kita bukan muslim yang hakiki. Kenapa? Karena orang lain kada aman di lidah kita. Kalau kita mengganggu harta orang, berarti kita bukan muslim nang musliman hanifan muslimah ini. Nah, jadi waktu kita mengatakan hanifan muslimah dengan condong dan berserah diri, artinya bertekad untuk jadi orang Islam yang sebenarnya. Jika kamu tidak demikian, maka kamu dusta. Kalau masih saja suka menggibah orang, masih suka memfitnah orang, mulut masih suka menyakiti hati orang, berarti perkataan dalam sembahyang hanifan muslimah itu adalah dusta. Maka bersungguh-sungguhlah dalam bertekad atasnya di masa akan datang, dan kamu sesali keadaan-keadaan yang terdahulu. Makanya inna salat tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu adalah mendidik manusia sehingga dia bisa menjauhi yang mungkar. Dan apabila kamu mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, artinya dan tidaklah saya termasuk golongan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka lintaskanlah di hatimu syirik khafi. Kalau umat Nabi Muhammad sudah jelas kadang-kadang menyembah patung, kadang menyembah berhala, kadang menyembah matahari bulan umat Nabi kita. Berarti dimaksud dengan wa ma ana minal musyrikin ini adalah tidaklah aku tergolong orang-orang yang musyrik, artinya orang-orang yang riya, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang khafi. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini ayat turunnya ketika salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, bagaimana ulun bersedekah? Ulun bersedekah itu semata-mata karena Allah, didorong artinya oleh perintah Allah. Tapi ulun berharap dengan sedekah itu Allah meridai dan manusia meridai. Allah senang, manusia senang. Nabi kita kadang menjawab karena belum turun wahyu. Turun wahyu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal salih dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berarti nang tadi kada asik ngarannya. Aku berbuat kebaikan supaya aku dipuji oleh Allah dan dipuji oleh manusia. Nah itu berarti dia mensekutukan Allah.
Kenapa sebabnya kada boleh demikian itu? Karena itu ngarannya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil. Cukup kita beriktikad di dalam hati supaya dipuji Allah, ingat situ aja, titik. Kalau sudah kita bertikad bahwa kita supaya dipuji Allah, manusia umpat juga memuji walaupun kada kita kehendaki. Manusia pasti memuji kita. Kalau kita berniat supaya disenangi oleh Allah, cukup ingat situ. Manusia bang pasti senang kalau Allah senang kepada kita. Nah, kalau kita berniat dua buting supaya Allah senang, manusia senang, itu menghasilkan yang sudah hasil ngarannya. Cukup aja sudah Allah. Bila Allah senang, manusia pasti senang. Manusia senang, Allah belum tentu senang. Belum tentu. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini turun mengenai orang yang bermaksud bertujuan dengan ibadahnya wajah atau keridaan Allah dan pujian manusia. Jadilah kamu orang waspada dan takut terhadap syirik ini. Dan rasakanlah malu dalam hatimu jika kamu telah mensifati dirimu bahwa kamu tidak termasuk golongan orang-orang musyrik dengan tanpa terbebaskan dari syirik ini, syirik khafi. Kita mengaku di hadapan Allah, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku wahai Tuhan termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita masih selama ini ada riya, nah kita mesti malu di hadapan Allah membaca bacaan itu. Sesungguhnya nama syirik itu menempati pada yang sedikit dan banyak daripadanya. Baik sedikit campurannya atau banyak sudah berhak disebut syirik ngarannya. Apabila kamu mengucapkan mahyaya wa mamati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Sembahyangku nih, bukan sembahyang bang. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, dan ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini pengakuan di hadapan Allah. Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah keadaan hamba yang hilang bagi dirinya. Artinya kalau sudah pengakuan macam itu, kita sudah kada memiliki lagi diri kita. Kenapa? Sembahyang karena Allah, ibadah karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah, segendiri kada lagi artinya. Nah, kalau kita benar-benar itu, kita orang yang sudah kada memperhatikan lagi terhadap bagian-bagian diri kita. Bahwasanya ini adalah keadaan hamba yang hilang bagi dirinya. Namun maujud ada bagi tuannya. Jadi orang yang macam itu artinya orang yang bujur-bujur 100% hidup matinya untuk Allah. Tinggal kita apakah bujur atau kada pengakuan kita itu. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin.
Dan sesungguhnya jika perkataan itu keluar dari orang yang ridhanya dan bencinya, berdiri dan duduknya, kegemarannya dalam hidup dan takutnya kepada mati karena urusan-urusan dunia, maka ia tidak sesuai dengan keadaan itu. Kalau hidupnya dihabiskannya banyak urusan dunia, kada bujur, maka tadi wa mahyaya dan hidupku ini, wa mamati dan matiku lillah. Matiku lillah, mati sebagai syuhada, itu mati nang lillah. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati lillah. Mati dalam keadaan berbakti kepada orang tua, mati lillah. Mati dalam keadaan berbakti kepada suami, matinya lillah. Mati dalam memimpin masyarakat yang adil makmur, mati dalam keadaan lillah. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bila mana kita ini suka senang kepada sesuatu walaupun itu dibenci Allah, atau kita benci kepada sesuatu walaupun itu disenangi oleh Allah, dan duduk berdiri kita, gerak-gerik kita banyak untuk kenyamanan diri kita, bukan karena Allah, berarti kita berdusta lagi dengan Allah dalam ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu. Jadi doa iftitah ini adalah doa yang sangat mendidik kepada diri seseorang untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Dan sesungguhnya jika perkataan itu keluar dari orang yang ridhanya dan bencinya, berdiri dan duduknya, kegemarannya dalam hidup dan takutnya kepada mati karena urusan-urusan dunia, maka ia tidak sesuai dengan keadaan itu ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi. Banyak ulama-ulama mengatakan bahwa andai kata tidak disuruh Allah dan Rasul, aku kada berani membaca doa iftitah itu. Tapi karena disuruh, disunatkan, baca doa iftitah itu. Kalau kada kawa sepanjangnya kita menuruti apa yang kita ikrarkan dalam doa iftitah, barang saat itu kita jujur. Barang di saat itu kita jujur. Kalau sudah kita mengucapkan saat itu juga kita kada jujur, nah ini ngarannya nang dusta bujur itu. Jadi kalau kita kada kawa jujur sesudahnya itu, barang saat kita mengucapkan itu kita benar-benar menghayati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian dan apabila kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة فيا أيها الرجل منه سبعة صلوا عليه وسلموا تسليما